Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dewi Paramita. Di video kali ini saya akan mereview hasil pembelajaran manajemen keuangan pertemuan 6 dengan materi manajemen persediaan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai definisi persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam pada bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang tergantung jenis industrinya, baik dari perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Pada perusahaan dagang dikenal dengan persediaan barang dagang, sedangkan pada perusahaan industri dikenal dengan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Maksud dari berputar dan mengalami perubahan adalah di saat persediaan telah habis, maka akan ada persediaan baru yang masuk. Dan persediaan habis karena digunakan untuk dijual. Sehingga persediaan akan selalu mengalami perubahan sesuai berapa banyak kita menjual dan kita memproduksi. Persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja yang lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar. Dan yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Selanjutnya ada macam-macam persediaan, yaitu yang pertama pada perusahaan dagang, yaitu persediaan barang dagang. Yang kedua pada perusahaan industri, yaitu ada 3. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Adapun faktor penentu besarnya persediaan. Yang pertama ada lead time. Lead time adalah lamanya masa tunggu bahan yang dipesan akan datang. Yang kedua ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga adalah jumlah dana yang tersedia. Semakin banyak mempunyai dana, maka semakin banyak persediaan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah daya tahan bahan persediaan. Seberapa lama persediaan dapat bertahan, maka itu yang akan membuat persediaan semakin besar. Selanjutnya ada biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada 2 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu biaya pesan dan biaya simpan. Pertama adalah biaya pesan. Biaya pesan yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan meliputi yang pertama, biaya selama proses pesanan. Yang kedua, biaya pengiriman permintaan. Yang ketiga, biaya penerimaan, pengecekan, dan penimbangan. Yang keempat, biaya penempatan bahan ke dalam gudang. Dan yang terakhir adalah biaya proses pembayaran. Yang kedua adalah biaya simpan. Biaya simpan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu, agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya simpan meliputi yang pertama, biaya sewa gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan bahan di gudang. Yang ketiga, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan. Yang keempat ada biaya asuransi. Dan yang terakhir ada biaya keusangan barang dan biaya penurunan kualitas. Selanjutnya akan dibahas adalah mengenai EOQ, yaitu Economical Order Quantity. Dalam persediaan kita mengenal istilah EOQ, Economical Order Quantity. EOQ adalah rumus yang digunakan untuk mengatur jumlah pemesanan persediaan seekonomis mungkin. Dengan adanya EOQ dapat membantu mengatasi barang yang menumpuk. Adapun permasalahan yang timbul apabila barang menumpuk, yaitu yang pertama, total cost meningkat, yang kedua mengurangi kualitas barang, dan yang terakhir adalah barang akan hilang atau rusak. Adapun rumus dari EOQ yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I, di mana R adalah jumlah yang dibutuhkan selama satu periode dan S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. Dan P adalah harga pembelian per unit yang dibayar, dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Adapun contoh soalnya yaitu biaya pemeliharaan dan penyimpanan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang.
Biaya pesanan adalah 5 juta rupiah setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta rupiah per unit. Hitunglah EOQ-nya. Maka penyelesaiannya adalah EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40 sama dengan akar dari 90. Sama dengan jawabannya adalah 300 unit. Jadi untuk mencapai 1.200 unit maka terjadi 4 kali pembelian dalam setahun dengan masing-masing jumlah pembelian adalah 300 unit. Tetapi ada juga perusahaan yang menerapkan safety stock, yaitu jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Maka perhitungannya adalah EOQ ditambah safety stock. Contohnya adalah apabila EOQ sebesar 300 unit dan perusahaan terdapat safety stock sebesar 25 unit, maka hasilnya adalah EOQ ditambah safety stock sama dengan 325 unit. Sekian dari review yang telah saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam hal penyampaian ataupun isi materi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.